Sekarang Bu Sinta akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya ya. Nah, ini adalah subbab terakhir yaitu limit mendekati tak hingga. Masih ingat ya, konsep awal dari kita mengerjakan limit adalah mensubstitusikan nilai X. Jika bentuknya tak tentu, maka harus menggunakan metode. Masih ingat kalau yang kemarin mendekati bilangan metodenya ada dua, yaitu apa? Dengan memfaktorkan, yang satunya dengan merasionalkan akar. Nah, kalau untuk bentuk mendekati tak hingga ini, metodenya adalah ini. Membagi dengan pangkat X tertinggi. Nah, dan perlu kalian ketahui untuk kesepakatan dalam matematika seperti ini, jika ada limit X mendekati tak hingga dari bilangan yang dibagi dengan X pangkat tertinggi, itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi bilangan dibagi dengan X dengan pangkat berapapun hasilnya pasti dianggap 0. Seperti itu ya kesepakatannya. Nah, sekarang kita mulai dari bentuk soal yang bentuknya adalah bentuk seperti ini. Ada pembagian dua fungsi. Berarti limit S mendekati tak hingga dari fx per gx gitu ya. Nah, contohnya adalah nomor 1 seperti ini. Limit S mendekati tak hingga dari fungsi ini. Nah, karena ketika kalian substitusikan nilai X, pasti hasilnya apa? Tak hingga per tak hingga kan? Jadi kita langsung saja pakai metode. Jadi kalau bentuknya fx per gx pasti hasilnya tak tentu, yaitu tak hingga per tak hingga. Berapapun fungsinya di sini. Maka kita langsung aja biar cepat dengan membagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari pembilang-pembilang tuh yang atas. Pangkat tertingginya berapa ini S-nya? Pangkat 2. Yang penyebut atau yang bawah pangkat tertingginya berapa? Pangkat 2. Jadi kita ambil pangkat 2, itu pangkat tertingginya. Kita bagi semuanya dengan pangkat 2. Limit X mendekati bilangan dibagi langsung masing-masing sukunya. Dibagi S pangkat 2. Seperti ini. Nah, penyebutnya juga sama. Dibagi S pangkat 2. Dibagi S pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, ini karena sama tuh ya, coret-coret berarti hasilnya 3. Ini coret X-nya, kan berarti 2 per X. Nah, bilangan dibagi X dengan berapapun hasilnya berapa? 0. Intinya apa tuh? Kalau misalkan pembaginya itu lebih besar dari yang dibagi, pasti hasilnya 0. Ini kan berarti 0 tuh ya, 0. Yang bawah berarti 9, kita ambil koefisiennya, ditambah 0. Berarti hasilnya berapa? 3 per 9 atau 1/3 gitu ya. Contoh yang kedua, misalkan seperti ini. Limit S mendekati tak hingga, bentuknya seperti ini. Sama ya, kita cek pangkat tertingginya apa. Kalau yang atas pangkat tertingginya 2, yang bawah pangkat tertingginya 3. Berarti pakai yang mana? 2 sama 3 tinggian mana? 3 toh ya. Berarti kita membagi semuanya dengan X pangkat 3 gitu. 2x kuadrat per x pangkat 3 plus 3 per x pangkat 3 per 4x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah x per x pangkat 3 min 3 per x pangkat 3. Sama konsepnya tadi ya, kalau lebih besar yang membagi berarti hasilnya 0. Ini berarti 0 tambah 0 per, berarti kan sama tuh ya, berarti kita ambil koefisiennya 4. Ini berarti 0 gitu ya. Berarti 0 dibagi 4 berapa? 0. Seperti itu. Sekarang contoh yang ketiga. Limit S mendekati tak hingga dari bentuk fungsi ini. Berarti sama ya, dicek ya. Pangkat tertinggi yang atas berapa? X pangkat 2. Yang bawah X. Berarti 2 sama 1. Atau pangkatnya kan 1 tuh. Berarti kalau nggak ditulis gini. Nah, berarti kita ambil yang pangkat tertingginya berapa? 2. Berarti kita bagi semuanya dengan pangkat 2. Jadi baginya harus sama ya, pembilang dan penyebut diambil yang paling tinggi. Seperti itu. Cukup paham ya, gampang kok kalau yang mendekati tak hingga ini. Nah, besok kalau misalkan mengerjakan tidak perlu terlalu lengkap seperti ini, langsung aja boleh. Ini ya, berarti ini kan coret-coret, berarti kita ambil koefisiennya 6 dikurangi karena lebih besar yang bawah pembaginya, berarti hasilnya 0 gitu kan. Ini juga sama 0 berarti 6 per 0. Bilangan dibagi 0 hasilnya berapa? Tak hingga boleh, karena kan ya nggak boleh itu tak hingga min tak hingga, tapi kalau tak hingga aja hasilnya boleh. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa simpulkan ya,
Kalau bentuknya itu limit X mendekat tak hingga dari fx per gx yang bentuknya pembagian seperti ini, dua fungsi, kita bisa simpulkan. Yang pertama, kalau pangkat tertingginya yang atas atau fx pembilangnya itu lebih besar dari pangkat tertingginya gx, maka hasilnya pasti tak hingga. Seperti contoh yang di atas tadi, yang mana ini, nomor 3. Ini kan pangkat tertingginya lebih besar yang atas toh ya, 2 dengan 1 lebih besar 2, maka hasilnya adalah tak hingga, paham ya? Nah, kemudian yang kesimpulan kedua, kalau pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebutnya sama, itu caranya mengerjakan gimana? Koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi koefisien pangkat tertinggi dari gx, contoh yang atas tadi. Yang sama mana? Yang contoh 1 kan ya, ini sama-sama x pangkat 2. Berarti tinggal bagi aja, 3 dibagi 9, jawabannya sepertiga, gitu ya. Nah, sekarang kesimpulan terakhir. Kalau pangkat tertingginya pembilang lebih kecil dari pangkat tertingginya penyebut atau yang bawah gimana? Hasilnya pasti 0. Coba kita lihat di contoh yang nomor 2 ini kan. Ini pangkat tertinggi yang atas 2, yang bawah 3, kan gede yang bawah. Kalau gede yang bawah hasilnya pasti 0. Mengerti ya? Semoga kalian paham. Nah, sekarang ke bentuk yang kedua, yaitu kalau bentuknya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar fx min akar gx. Jadi kalau tadi kan bentuknya pembagian, nah sekarang pengurangan. Nah, ketika nanti kalian pakai konsep awal memasukkan berapapun fungsinya, ya kan, pasti hasilnya nanti adalah bentuk tak tentu. Yang tak tentu yang mana? Yang tak hingga min tak hingga, kan nggak boleh, ya kan, nggak boleh kan ini. Makanya harus pakai metode. Nah, metodenya untuk bentuk yang seperti ini adalah ini. Pertama dikalikan dengan rasional akarnya dulu. Setelah itu nanti dibagi dengan X pangkat tertinggi. Tapi kalau yang awal tadi adalah dari keduanya, sekarang dari penyebutnya. Fokusnya ke pangkat tertingginya penyebut, gitu ya. Nah, kita coba di sini contohnya. Limit X mendadak hingga dari fungsi ini. Berarti langsung kita kalikan dengan apa tadi? Rasional akarnya. Kalau min berarti rasional akarnya apa? Plus, ya kan? Masih sama, cuma diganti tanda penghubungnya aja plus. Nah, kalau merasionalkan pasti ada pernya ya. Jadi nggak cuma sekali, itu per itu. Karena apa? Supaya tidak menghilangkan nilainya. Ini kan dibagi ini kan 1, tetap ini atau tidak merubah nilainya. Nah, sekarang sama ketika kita mengalihkan. Limit X mendekati tak hingga, berarti kan ini kali ini harus kan gitu. Tapi kan kita punya rumus apa? A min B, A plus B, masih inget ya yang kemarin, berarti A kuadrat min B kuadrat. Yang depan dikuadratin, yang belakang dikuadratin. 4X plus 8 diakarkan, dikuadratin, akarnya hilang. Tinggal apa? 4X plus 8, selalu min belakang dikuadratin, berarti 2x min 3 yang ada akarnya ini dikuadratin, akarnya hilang. Tinggal apa? Dalam kurung ya, jangan lupa nanti biar kalian nggak salah. Gitu. Nah, yang bawah kan tinggal ini, berarti kita tuliskan aja 4x plus 8 ditambah 2x min 3. Kita lihat penyederhanaannya. Kita buka kurungnya dulu ya biar kalian lebih jelas. Min kali plus, min kali min plus, gitu ya. Yang bawah tetap, memang kalau ada akar gini harus sabar seperti kemarin. Nah, lalu 4x min 2x berapa? 2x, 8 ditambah 3, 11. Yang bawah tetap dulu. Nah, kemudian tadi apa? Dibagi dengan X pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebut kan ini, berarti pangkat tertingginya apa? Akar X ya, bukan X loh ya, tapi akar X, karena X-nya ini ada di dalam akar. Berarti masing-masing sukunya dibagi dengan akar X, gitu. Berarti limit X mendekati hingga 2X dibagi akar X, 11 dibagi akar X, akar. Nah, ini karena dalam akar ya, kita langsung gede aja sekalian. 4x per X. Kenapa kok enggak akar bulan? Ini akarnya di 1 aja gitu, biar penulisannya cepat. Jadi kita masukkan langsung ke dalam akar semuanya. Kan kalau misalkan dibagi akar X gitu kan berarti akar dibagi akar, kalau bentuk akar itu kan akarnya di 1 boleh ya kan? Gitu. 2x per X min 3 per X.
Nah, 2x dibagi akar x. Hasilnya berapa? Ini kan lebih besar yang mana? Kalau tadi kan lebih besar yang bawah, hasilnya 0. Kalau ini kan lebih besar yang atas. Berarti hasilnya berapa? Masih ingat x dibagi akar x, hasilnya akar x. Berarti 2 akar x gitu kan. Nah, ini bilangan dibagi x pangkat, akar x itu kan x pangkat setengah, hasilnya berapa? 0 kan tadi, kalau lebih besar yang bawah konstannya dibagi x berarti 0. Nah, ini berarti tinggal akar berapa? X-nya coret toh, 4 ditambah 0 ditambah coret-coret 2 kurang 0, berarti berapa? Ini masih pakai limit ya, kenapa? Karena masih ada x-nya. Nah, Bu Sinta lupa ini harus ada limitnya kalau masih ada x-nya. Nah, sekarang karena sudah seperti ini, kita sederhanakan dulu kan ya. Berarti kita masukkan x-nya adalah mendekati tak hingga. Akar tak hingga itu berapa? Tak hingga dikalikan 2, ya tak hingga. Tak hingga ditambah, ini kan 0, berarti 0 per akar 4 ditambah akar 2. Tak hingga tambah 0, ya tak hingga. Dibagi akar 4 itu kan 2 ya, nanti boleh atau tetap ditulis akar 4 juga nggak apa-apa. Tak hingga dibagi bilangan berapapun hasilnya berapa? Ya tak hingga. Nah, ini kan bentuk biasa atau ya, bukan bentuk tak tentu. Jadi boleh hasil tak hingga itu boleh. Nah, jadi jawabannya untuk soal yang ini tadi adalah tak hingga. Agak panjang memang ya. Nah, sekarang kita mau mencoba menyimpulkan. Nah, sebenarnya masih ada percobaan lagi, tapi Bu Sinta nanti kan kelamaan videonya nanti takutnya ya. Jadi nanti percobaannya kalian bisa coba sendiri di rumah kalau misalkan ini sama-sama 4x, atau nanti gantian, ini kan lebih besar yang depan, nanti lebih besar yang belakang, hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini Bu Sinta langsung kasih kesimpulannya aja, kalian boleh coba di rumah ya. Nah, jadi gini, untuk bentuk limit x mendekati tak hingga dari bentuk pengurangan akar seperti ini, tapi ada ketentuannya ya, kalau x-nya yang linear. Linear itu apa toh? Yang pangkat 1 seperti ini. Jadi pangkatnya x-nya itu pangkat 1, nah itu ada kesimpulannya. Yang pertama, limit x mendekati tak hingga dari bentuk pengurangan akar itu menghasilkan tak hingga jika apa? Koefisien x pada fx itu lebih besar dari gx. Contohnya contoh 1 tadi, coba lihat. 4x dengan 2x gede mana? 4x toh gede yang depan toh ya. Kalau gede yang depan hasilnya berapa tadi? Tak hingga. Seperti itu ya. Nah, ini tak hingga kesimpulan yang pertama. Nah, nanti kesimpulan yang ke B dan ke C silahkan dicoba sendiri di rumah. Jadi kalau ada limit x mendekati tak hingga, bentuknya pengurangan tadi menghasilkan 0 jika apa? Koefisien x-nya itu sama antara fx dengan gx, misalkan sama-sama 2x, sama-sama 2x, itu hasilnya pasti 0. Nah, yang terakhir, kalau sekarang, oh ini kurang ya, ada akarnya. Nah, kalau sekarang fx min gx menghasilkan min tak hingga jika apa? Koefisien x pada fx lebih kecil dari gx. Jadi misalkan yang depan 2x, yang belakang 5x. Nah, itu berarti nanti hasilnya pasti min tak hingga. Kalian nggak perlu menggunakan cara panjang seperti dikalikan rasionalnya, nggak perlu gitu kan. Yang penting hasilnya kan. Jadi langsung diisi tak hingga 0, min tak hingga boleh. Coba kita lihat example-nya. Berarti kalau Bu Sinta punya soal ini, limit x mendekati tak hingga dari 3x min 1 min 3x plus 5, ini sama-sama 3x toh, berarti hasilnya berapa? Kalau berdasarkan kesimpulan tadi hasilnya pasti 0 gitu, langsung boleh. Limit x mendekati tak hingga, kalau yang ini 2x, yang ini 5x, berarti kan besar yang belakang atau yang kecil lebih, yang depan lebih kecil, berarti hasilnya pasti min tak hingga. Gitu aja boleh, cepet, gampang kan ya kalau limit x mendekati tak hingga. Oke. Nah, sekarang masih dalam bentuk yang pengurangan akar, tapi bedanya apa? Kalau yang tadi tentang pangkat x-nya linear atau pangkat 1, nah sekarang kalau dia bentuknya pangkat 2 atau fungsi kuadrat. Nah, itu beda pengerjaannya untuk, hampir sama sih, cuma dia nanti kesimpulannya agak berbeda. Nah, jadi sama seperti yang awal tadi, kalau kita pakai konsep awal, kan memang dimasukkan, ya kan? Hasilnya kan pasti tak hingga min tak hingga. Karena nggak boleh, karena tak tentu toh ya. Kita harus merasionalkan dengan apanya? Akarnya. Berarti kalau ini perasionalnya apa kalau min? Jadi plus kayak tadi sama plek untuk konsepnya dulu. Tapi nanti kesimpulan di akhirnya agak sedikit berbeda.
Oh salah ya Bu Sinta ya, ini berapa? Min 2x plus 3. Oke maaf ya, salah. Gini, plus x kuadrat min 2x plus 3. Sama kayak tadi ya. A min B, A plus B, berarti yang atas kita pakai A kuadrat min B kuadrat. Depan dikuadratin akarnya hilang. Tinggal ini tuh ya. Dikurang yang belakang dikuadratin akarnya hilang. Nah, jangan lupa kalau pakai kurung dulu ya, biar nggak salah nanti. Yang bawah tetap x kuadrat plus x plus 5 ditambah x kuadrat min 2x plus 3 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, buka kurung dulu aja biar kalian nggak bingung. Tapi kalau misalkan kalian sudah terbiasa, langsung pengurangannya boleh ya. Nah, ini kan min sama plus min sama min plus, ya kan? Min dengan plus min. Jadi hati-hatinya di situ. Biasanya nanti salah tandanya cuma di situ sih kalau kalian nggak cermat atau teliti. Gitu. Masih sama yang bawah. Oke. Sekarang kita sederhanakan. X kuadrat min X kuadrat habis. X plus 2X berapa? 3. X 5 min 3 berarti plus 2. Yang bawah tetap. Nah, kemudian setelah ini sama dengan yang tadi ya. Membaginya adalah membagi dengan pangkat tertingginya penyebut. Penyebut itu berarti pangkat tertingginya apa ini? Akar dari X kuadrat, berarti dibagi dengan berapa? Akar dari X kuadrat, ya kan? Akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat itu berapa toh sebenarnya? X, ya kan? Nah, berarti nanti kita bagi dengan X atau dibagi dengan akar X kuadrat. Kalau dia bentuknya yang ini adalah bukan akar, berarti kita bagi X aja ya. 3X dibagi X, 2 dibagi X. Tapi kalau yang bawah bentuknya kan akar, mending kita baginya dengan akar X kuadrat. Berarti jadiin 1 aja ya kayak tadi ya. Dibagi X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat, tambah dibagi X kuadrat, dibagi X kuadrat, dibagi X kuadrat. 3X dibagi X, coret-coret dapat 3. Bilangan dibagi dengan X, hasilnya berapa kesepakatan matematika? 0. Terus ini akar. X kuadrat bagi X kuadrat 1 ya kan? Ditambah 0. Ditambah 0. Yang ini berarti 1 dikurang 0 ditambah 0. Kenapa kok 0? Karena lebih besar yang bawah atau pembaginya gitu. Berarti kamu dapatkan 3 per akar berapa ini? Akar 1 ditambah akar 1. 3 per akar 1 berapa tuh? 1 tambah 1 berarti 3 per 2. Nah inilah jawabannya, 3 per 2. Nah sama seperti yang sebelumnya tadi, sebenarnya contohnya masih ada 2 tipe lagi ya. Kalau misalkan koefisien X kuadratnya yang depan lebih besar ataupun koefisien yang belakang yang lebih besar. Tapi nanti kalian coba sendiri di rumah karena cukup panjang ya, nanti menghabiskan waktu nonton videonya. Nah langsung saja Bu Sinta beri kesimpulannya seperti ini. Untuk bentuk limit X mendekati tak hingga, untuk fx min gx tapi yang X-nya pangkat 2 atau yang fungsi kuadrat, bisa Bu Sinta tuliskan seperti ini juga ya. Bentuknya ax kuadrat plus bx plus c, px kuadrat plus gx plus r. Nah, ini bentuk dimana menyatakan kalau fx-nya kuadrat, gx-nya kuadrat. Gimana kesimpulannya? Yang pertama, jika koefisien yang depan ini x kuadratnya lebih besar, sama kayak tadi ya, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, bedanya kesimpulannya di sini. Kalau misalkan A-nya dan P-nya ini sama, koefisien X kuadratnya sama, itu bukan 0. Kalau yang tadi kan 0. Nah, sekarang tuh pakai rumus. Rumusnya apa? B min Q per 2 akar A. Jadi kalian tidak perlu menggunakan cara sepanjang ini, cukup langsung pakai rumus B min Q per 2 akar A. Kita cek ya, hasilnya harus sama nanti ya, kalau pakai rumus cepat dengan yang pakai dirasionalkan.
Sama soalnya seperti contoh 1 tadi, berarti kita analisa. Berarti kan A sama P-nya sama toh ya, sama-sama berapa? Koefisien X kuadratnya 1, koefisien X kuadratnya 1, berarti A sama dengan P toh ya, sama-sama 1. Rumusnya apa? B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B itu apa toh? Koefisien X yang depan. Koefisiennya berapa? 1, tulis 1. Min. Q-nya itu apa toh? Koefisien X tapi yang belakang. Berapa koefisiennya X? Min 2. Jadi ini hati-hati ya, kalau ada minnya juga diikutkan. Berarti min 2. Tulis min 2 per 2 akar A. A-nya tadi berapa? A sama P sama-sama berapa? 1. Nah, berarti 1 min sama min kan plus ya. Plus 2 berapa? 3 per 2 kali akar 1 itu 1. 2 kali 1 2. Wah, sama kan ya dengan yang atas tadi. Mana ya? Oh, nih. 3 per 2 sama dengan 3 per 2 sama kan, jadi lebih enak kalian langsung pakai rumus cepet aja gitu ya. Nah yang terakhir, kalau A-nya lebih kecil atau koefisien yang depan ini lebih kecil, berarti hasilnya adalah min tak hingga. Nah kalau kalian bandingkan dengan yang tadi ya, coba dilihat lagi. Yang bentuknya linear pangkat 1 dan pangkat 2 sama-sama, kalau lebih besar yang depan hasilnya tak hingga, lebih kecil yang depan hasilnya min tak hingga. Yang berbeda hanya yang di poin B-nya ya. Kalau yang di sini B-nya tadi kalau ini sama itu 0. Kalau yang kuadrat itu harus pakai rumus B min Q per 2 akar A. Gitu ya. Semoga kalian paham. Nah, ini Bu Sinta kasih contoh terakhir ya. Contoh terakhir kalau bentuk soalnya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari bentuk ini min akar ini. Nah, supaya kalian bisa mengerjakannya, berarti yang depan ini harus saya rubah dulu bentuknya supaya berlaku bentuk yang seperti tadi ya, pengurangan akar tapi bentuknya yang kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C min VX kuadrat plus QX plus R. Supaya kita bisa pakai rumus yang ketiga tadi, 3 kesimpulan tadi ya. Nah, kira-kira kalau biar 3X min 2 ini bentuknya ada akarnya, diapain? Diapain, ayo. Berarti di akar, dan bentuknya ada akarnya toh ya, tapi harus dikuadratkan. Jadi kalau misalkan dikuadratkan terus di akar kan akarnya hilang, bentuknya jadi seperti ini kan. Nah, kita nggak merubah nilai dari soalnya gitu ya. Jadi kalau cara merubah bentuknya tinggal dikuadratin tapi harus dikasih akar. Nah, yang belakang tetap 9x kuadrat min 2x plus 5. Masih ingat cara mengkuadratkan? Ini gimana? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya kan? Ingat. Ingat. A min B kuadrat kalau dijabarin jadi apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Tapi kalau kalian lupa rumusnya ini tinggal aja manual boleh. 3x min 2 dikali 3x min 2 pakai distributif itu juga boleh. Oke ya, kita dapatkan berapa? A kuadrat berarti 9 X kuadrat min 2AB. 2 dikali 3X berarti 2 dikali 3X dikali B-nya 2. Berarti 4 dikali 3 min 12X. Plus B kuadrat. B kuadrat itu yang berapa? 2 kuadrat berarti 4. Paham ya? Nah, nanti kalau kalian bingung mendapatkan ini, boleh kalian distributifkan seperti ini boleh. Oke, kita cek ya. Tadi syaratnya, kesimpulan yang tadi gimana? Masih ingat ya? Sebentar. Sebentar ambilkan. Nah, yang ini, kalau misalkan dia sama pakai rumus B min Q per 2 akar A, kira-kira sama nggak? 9 dengan 9 sama tuh ya? Karena A sama dengan P, berarti kita langsung pakai rumus saja. Rumusnya B min Q per 2 akar A, ya kan? Nah, B-nya sekarang yang mana? Coba dicek. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai P, sebagai Q, sebagai R. B berarti berapa B-nya? Koefisien dari X-nya yang depan? Min 12. Min 12. Rumusnya min toh ya. B min Q berarti B min. Nah, jangan lupa itu ditulis minnya. Q-nya apa? Balik lagi Q. Q-nya berapa? Min 2. Nah, berarti kita tahu min 2. Nah, kebanyakan salahnya itu pada nggak telitinya di min plusnya ya. Per 2 akar. A-nya kan sama dengan P berapa? 9.
Berarti min 12, min sama min kan plus, ya kan? Berarti min 12 plus 2. Min 10 per 2 dikali akar 9, 3. Berarti min 10 per 6. Disederhanakan, jadi min 5 per 3. Selesai. Nah, ini penjelasan Bu Sinta berkaitan dengan limit X mendekati tak hingga. Semoga kalian paham ya. Jadi untuk limit aljabar kita sudah selesai di bab pertama. Terima kasih.